Immanuel, Tuhan beserta kita. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman. Dan juga para pendengar firman Tuhan ini, biarlah Tuhan juga memberikan penerangan Roh Kudus sehingga kami semua mengerti dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melaksanakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 11 sampai 14, tapi saya akan membacakan ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata begini: karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah firman Allah yang berbahagia saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah nilai dari kekuatan hikmat Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, manusia dinilai dari prinsip-prinsip hidup yang dipegang dan dijalaninya dengan baik. Jika ia tidak suka berbohong dan berbuat serong, maka ia dinilai sebagai orang yang jujur dan baik. Sebaliknya, jika ia suka berbohong dan berbuat serong, maka ia dinilai sebagai penipu atau orang yang tidak jujur. Jadi para hakim dan para jaksa dan para pengacara yang akan mengadili Sambo, Bapak Sambo dan saudara-saudara lain, tentunya hakim ini harus punya hikmat yang dari Allah, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh-sungguh berasal dari hikmat Allah. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, manusia dipanggil untuk memiliki hikmat. Panggilan ini harus didengarkan, dicari, dan dihargai. Kenapa? Karena pertama, hikmat bernilai sangat tinggi, jauh melebihi nilai barang-barang yang sangat berharga seperti emas, perak, permata. Bahkan hikmat itu melebihi semua hal-hal berharga yang diinginkan manusia. Itu jelas sekali dijelaskan di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11 dari Amsal pasal 8. Kedua, hikmat mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Memiliki hikmat disamakan dengan memiliki pengetahuan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Memiliki hikmat bisa diartikan sebagai keterampilan dan kemampuan menjalani kehidupan dengan bijaksana, serta hidup beriman dengan moral yang sangat mulia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, menjalani kehidupan dengan iman dan moral yang mulia akan menjadi sebuah kekuatan dan kuasa penuh yang bermanfaat sebagai bimbingan yang akan melepaskan orang dari berbagai hambatan dan kemenangan dalam pergumulan hidup manusia sehari-hari. Itu pun dijelaskan di dalam Amsal 8 ayat 12 dan ayat yang ke-14. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, orang yang memiliki hikmat disamakan dengan orang yang takut akan Tuhan, yang sama-sama membenci kejahatan dengan berbagai bentuknya, seperti kesombongan,
kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat atau dengan penuh ketidakjujuran. Itu dijelaskan ayat yang ke-13 dari Amsal pasal 8 tadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang cerdas dan pandai belum tentu berhikmat. Namun, orang yang berhikmat pastilah cerdas dan pandai. Mengapa? Karenanya, carilah dan dengarkanlah serta milikilah hikmat dari Allah. Jika kita memiliki hikmat dari Allah, maka kita memiliki nilai dan kekuatan hidup yang tinggi dan mulia. Jika memiliki hikmat, maka kita akan mampu menghadapi berbagai hambatan hidup dan berhasil mengatasinya. Nah, jika kita memiliki hikmat dari Allah, maka kita akan dinilai sebagai orang baik dan bukan orang yang jahat. Itulah sebabnya saya katakan tadi, seorang hakim dia harus punya nilai hikmat dan kekuatan hikmat dari Allah. Sebab dia akan memutuskan segala perkara dalam persidangan-persidangan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami harus memiliki hikmat dari Allah. Karena kalau kami memiliki hikmat dari Allah, maka segala keputusan yang kami ambil pasti akan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu kembali.